mereka berdua. Motornya nggak dimasukin sekalian aja Pak, atau mau di situ aja? Kata Pak Yono kan nunjuk ke motornya Mas Izan. Nah pas pagarnya dibuka pun suaranya udah kayak berdecit kan, kayaknya udah lama nggak dipakai. Oh iya Pak, saya masukin aja lah, kata Mas Izan. Kan dah si Pak Yono sama si siapa Hana jalan nih ke depan rumah. Nah pada saat Mas Izan masukin motor, ya Hana cuma berdiri sama Pak Yono aja di situ, agak awkward juga Nat waktu itu, diam-diaman aja kami. Nah inisiatif lah si Hana nih basa-basi. Pak, udah berapa lama rumahnya ini kosong Pak? Kelihatannya cukup terawat ya, kata Hana ke Pak Yono Wak, sambil berusaha menyelipkan ya pujian gitulah ke rumahnya Pak Yono, karena memang rumahnya terawat kali Nat untuk ukuran rumah kosong ya. Ya walaupun memang di depan rumahnya itu masih ada rumput-rumput tinggi, tapi bukan dilalang. Oh iya Bu, alhamdulillah ada yang ngerawat sih. Kosongnya ini sejak kakak saya pindah ke Jakarta ya sekitar 5-6 tahunan gitulah Bu, kata Pak Yono. Dengar jawabannya Pak Yono, sejujurnya kata siapa? Kata si Hana ya. Kaget aku dengarnya Nat, ternyata rumah tuh udah kosong cukup lama, 5-6 tahun lama loh itu Wak. Dan ketika mendengar jawaban Pak Yono itu, refleks Hana langsung ngusap perutnya Wak waktu itu. Jadi langsung muncul kecemasan gitu lah Wak dalam hatinya dia. Udah lama juga Pak ya. Tapi sebagai orang yang selalu berpikir logis waktu itu, Hana hanya bisa menelan ludah ya sambil berdoa dalam hati. Habis itu biar raut wajah cemasnya nggak kelihatan sama Pak Yono kan, Hana langsung nanya lagi, oh ya Pak, kalau di sekitar sini apa ada keluarga bule Pak? Tadi saya pas pula lagi berpapasan sama mereka soalnya. Pak Yono bilang, setahu saya nggak ada sih Mbak, tapi saya kurang tahu juga ya, soalnya kan saya jarang kesini. Oh gitu Pak. Nah pikir Hana waktu itu ya wajar aja Pak Yono ini kurang paham, karena kan memang beliau jarang kesana gitu kan Wak. Hana nggak curiga tuh waktu itu, masih biasa, masih selalu berpikir positif lah akan segala sesuatu. Mungkin yang memang aku lihat tadi adalah ya keluarga baru yang belum dikenal sama keluarganya Pak Yono sebelumnya. Udah gitu aja, karena kan bisa jadi aja kayak gitu kan Wak. Adalah tuh kan motor udah masuk. Singkat cerita, Pak Yono pun segeralah membawa Mas Hana pula. Hana sama Mas Izan masuk ke dalam rumah itu. Nah saat melihat dari dalam Wak, Hana cukup terpukau tuh dengan interior klasik sederhana yang masih kelihatan sangat rapi Wak. Nyeletuklah Mas Izan di sana. Rumahnya bersih ya Pak? Ada yang jaga ya? Kata siapa ini kan? Oh ada, kata Pak Yono. Mungkin seminggu sekali lah orang yang bersih-bersih itu datang kemari, namanya Pak Encep. Beliau beberes seadanya aja di rumah ini. Nah dengar Pak Yono bilang kayak gitu, cukup tenang lah hatinya si Hana Wak. Karena kan ya setidaknya aku tahu nih kalau rumah ini masih sering didatangin sama orang buat dibersihkan, jadi nggak kotor-kotor kali ya kan. Nah sedikit aku jelasin soal keadaan rumahnya ini Wak. Jadi rumah itu tuh terdiri dari 2 kamar. Ada 2 kamar tidur, ada juga 2 kamar mandi. Nah kamar mandi ini satunya berada di area depan rumah tanpa sumur, dan yang satu berada di belakang rumah dengan sebuah sumur yang airnya jernih kali Nat. Nah rumah itu nggak cuma kosong melompong aja, furniture pun masih tertinggal di sana, dan furniture yang tertinggal ini masih cukup layak kali. Ada kursi, ada meja, ada lemari yang masih berisi piring-piring keramik zaman dulu tuh loh Wak, yang semua berukir-ukir masih ada di situ. Langit-langit rumah itu pun tinggi kali, dan ada sebuah kipas gantung yang sangat besar sekali di bagian ruang tamu. Lantainya juga masih